Kalau penaklukan Konstantinopel adalah pukulan telak bagi dunia Kristen Eropa, maka Perang Manzikert ini adalah tendangan yang mematikan dari Muslim Seljuk bagi Eropa. Perang Manzikert adalah sebuah pertempuran bersejarah antara Sultan Alp Arslan dari Kesultanan Seljuk Raya dengan Kaisar Romanos Diogenes dari Kekaisaran Bizantium. Sebuah pertempuran yang bersejarah karena pertama kalinya dalam sejarah Kaisar Bizantium menjadi tawanan pihak lawan, dalam hal ini adalah kaum muslimin. Kekalahan Bizantium ini juga memicu kemarahan di Eropa, sampai akhirnya Paus mendeklarasikan perang salib. Jauh sebelum peristiwa ini berlangsung, Anatolia selalu menjadi rebutan, dan kedua penguasa akan terus mencari cara untuk menguasainya. Kondisi seperti ini terus berlanjut selama beratus-ratus tahun. Kesultanan Seljuk Raya berdiri sejak tahun 1307, dan hanya dalam waktu 18 tahun, kekuasaannya sudah sampai di perbatasan Bizantium. Melihat perkembangan Seljuk yang sangat signifikan ini membuat semua orang Bizantium sudah memahami ancaman seperti apa yang terus mendekati wilayah mereka, serta ancaman seperti apa yang akan mereka hadapi. Dengan kata lain, eksistensi Kesultanan Seljuk ternyata sudah menjadi warning bagi Bizantium sendiri. Artinya, Bizantium yang sebagai simbol kekuatan besar Kristen di wilayah timur sudah bersiap-siap untuk segera mengalahkan bangsa Turk, sebuah generasi yang tidak pernah menerima kekalahan. Baik Kekaisaran Bizantium maupun Kesultanan Seljuk sudah memberikan perlawanan sengit, baik gesekan yang terjadi dalam skala kecil maupun skala besar. Namun, sekarang Bizantium melihat bahwa ancaman besar telah mengintai mereka. Sayangnya, kondisi Bizantium tidak sekuat yang seharusnya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan permaisuri Eudokia. Baru-baru ini rekrutmen militer Bizantium telah berubah dari rekrutmen penduduk menjadi sistem tentara bayaran. Oleh karena itu, tradisi militer yang terbukti selalu menang selama berabad-abad, berubah menjadi kekalahan di tangan tentara asing bayaran. Pada saat itu tentara Bizantium bergerak dengan tidak terorganisir, bahkan mereka tidak bisa melindungi wilayah Anatolia. Parahnya lagi, mereka menjara desa-desa di wilayah mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Suatu kondisi yang sangat memprihatinkan bagi militer Bizantium. Lebih mengejutkan lagi adalah, baik dalam kondisi damai maupun perang, para prajurit ini sama sekali tidak bisa dipercaya. Dalam kondisi rusuh seperti ini, wilayah yang paling rentan adalah wilayah yang jauh dari pusat Kekaisaran Bizantium. Dalam kondisi lemah seperti inilah, muncul ancaman baru yang tidak pernah mereka duga sebelumnya dari perbatasan timur, yaitu Alp Arslan. Dia berkuasa pada tahun 1054, dia tumbuh ketika Kesultanan Seljuk pada masa-masa yang sangat sulit. Inilah yang menjadikan dia seorang yang pemberani, pejuang yang tangguh serta seorang komandan yang handal. Dalam Kesultanan Seljuk sendiri, militer sangatlah mendominasi masyarakatnya. Hal ini sangatlah wajar, karena dalam Islam sendiri setiap laki-laki dewasa kaum muslimin memiliki kewajiban dalam berjihad. Sehingga sebuah daulah Islam secara otomatis akan menjadi sebuah negara militer, di mana semua penduduknya memiliki kemampuan tempur yang cukup merata. Di samping itu setiap pasukan kaum muslimin sudah menjiwai bahwa ketika mereka berada di medan pertempuran adalah untuk syahid. Hal ini berkebalikan dengan pasukan kaum kafir, di mana mereka maju ke medan pertempuran semata-mata untuk tetap hidup. Kemudian, karakteristik Kesultanan Seljuk sendiri kalau tidak punya leadership dan kemampuan militer yang mumpuni, dan hanya mengandalkan keturunan bangsawan saja, maka dapat dipastikan tidak akan mampu memimpin Kesultanan Seljuk. Dengan kata lain, Alp Arslan adalah orang yang benar-benar sangat kapabel menduduki posisi ini. Setelah Alp Arslan menduduki tahta Kesultanan Seljuk, sebuah era baru telah dimulai. Baik bagi Kesultanan Seljuk Raya sendiri, terlebih lagi bagi Kekaisaran Bizantium.
Setelah menata administrasi kesultanan, Alp Arslan bersiap untuk melancarkan ekspedisi militer sebagai misi pertamanya semenjak berkuasa. Di samping mengirimkan pasukan ke perbatasan Bizantium, dia sendiri juga memimpin pasukan menuju Georgia. Tentu tujuannya sangatlah jelas, yaitu dengan menguasai Georgia, dia akan benar-benar menguasai wilayah Anatolia, serta wilayah-wilayah kekuasaan Bizantium lainnya. Kondisi inilah yang membuat Bizantium seperti diburu oleh pemburu ulu, yang tak terkalahkan dengan pasukan berkudanya. Sebagian besar pasukan Alp Arslan adalah pasukan berkuda, dan menariknya, masing-masing pasukan berkuda ini menyiapkan sendiri kuda-kuda mereka untuk siap dalam kondisi berperang. Artinya, setiap personel pasukan Seljuk ini memang benar-benar melakukan persiapan yang matang, baik secara mental jihadnya maupun mental kudanya sendiri. Dan inilah rahasia keberhasilan mereka, sebuah kerjasama tim yang solid sudah dimulai dari setiap personel pasukan Seljuk. Yaitu selarasnya antara orangnya, kudanya, serta semua perangkatnya. Selain itu, kelebihan lain dari pasukan ini adalah kemampuan memanahnya. Mereka mampu memanah di atas kuda dengan keakuratan yang hampir sama, ketika mereka berdiri di atas tanah. Dan inilah rahasia lain dari pasukan Alp Arslan yang akan berhadap-hadapan dengan Bizantium. Kemudian, para pasukan Alp Arslan sudah melakukan penyerangan khususnya wilayah perbatasan timur Bizantium. Untuk menghentikan situasi buruk ini, akhirnya Permaisuri Dokia mengambil keputusan yang sangat berani. Situasi yang semakin memburuk di Bizantium membuatnya tidak bisa menghadapi sendiri. Karena alasan itulah dia mengambil keputusan nekat ini, dia memutuskan untuk menikah lagi setelah suaminya meninggal. Permaisuri mengambil keputusan untuk menikahi seorang yang memiliki keterampilan dan berpengalaman dalam berperang. Tentu saja ini adalah keputusan yang sangat beresiko, karena dengan keputusan ini maka dia telah melanggar sumpahnya sendiri, yaitu tentang wasiat suaminya. Dalam wasiat tersebut, tidak akan menikah lagi pasca meninggalnya suaminya. Kaisar Dukas sebagai suaminya telah meninggal pada tahun 1057, dan kalau Permaisuri Dokia menarik kembali sumpahnya, dia akan menghadapi banyak tekanan, bahkan bisa kehilangan tampuk kekuasaannya selama ini. Namun, Permaisuri ternyata tidak lagi memikirkan kekuasaannya, karena itulah ia membakar surat kesetiaannya pada suaminya. Sekarang, dia tidak ada halangan untuk menikah lagi, karena surat wasiat tersebut sudah dibakarnya. Dia berani mengambil resiko sebesar itu, dan Romanos Diogenes adalah orang yang akan dijadikan suaminya. Romanos Diogenes adalah anggota bangsawan dari Cappadocia. Dia sangat berpengalaman memimpin pasukan Bizantium dalam memenangkan di berbagai peperangan. Perkembangan yang terjadi beberapa bulan sangat menarik, karena Romanos sendiri berusaha merebut tahta Kaisar Dukas yang sudah meninggal. Namun sayang, usahanya dalam merebut kekuasaan ini gagal yang mengakibatkan dia dipenjara. Dan dialah pria yang akan dinikahi oleh Permaisuri Dokia. Artinya, keputusan Permaisuri untuk menikahi Romanos membuat keluarga bangsawan Bizantium dan para komandan senior menentang pernikahan ini. Mereka tidak ingin Romanos yang dengan latar belakang seperti itu menjadi seorang kaisar Bizantium. Inilah salah satu alasan kenapa Permaisuri mengambil keputusan yang sangat berani. Dia menyadari bahwa keputusannya akan mendapat banyak pertentangan. Sebaliknya, bagi Romanos sendiri tidak menduga, dia yang pada tahun 1068 dinyatakan sebagai seorang pengkhianat, akhirnya mendapatkan mahkota kekaisaran Bizantium yang selama ini dia impikan. Dan dia menjadi harapan baru bagi seluruh Bizantium. Sekarang, antara Bizantium dengan Kesultanan Seljuk setidaknya sudah seimbang.
Setidak-tidaknya sudah sama-sama memiliki komandan yang handal, sama-sama memiliki pemimpin yang berpengalaman dalam memobilisasi pasukannya. Dan inilah pertempuran yang dahsyat antara Bizantium berhadapan dengan Kesultanan Seljuk.